Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakri dengan NIM 2311513009. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari pertemuan kedua dari mata kuliah manajemen proyek yang berjudul materinya yaitu manajemen proyek, pandangan sistem dalam sebuah manajemen proyek. Mari kita mulai dengan sebuah studi kasus menarik tentang seorang pria bernama Tom Walters. Saat menonton Super Bowl 2018, Tom memperhatikan bahwa para pemain dan pelatih menggunakan tablet untuk mereview permainan secara cepat. Terinspirasi dari sana, ia mendapatkan ide untuk mengembangkan implementasi IT dengan menggunakan tablet di universitas tempatnya bekerja. Tom pun mempersiapkan rencana taktis yang matang, termasuk mewajibkan mahasiswa untuk memiliki tablet, namun tak disangka rencana ini justru disambut dengan respon negatif oleh para dosen. Karena mereka tidak sanggup mempersiapkan materi perkuliahan untuk ditampilkan di tablet. Respon ini tentu mengagetkan Tom Walters. Ia menyadari bahwa kekurangannya atas organization change atau manajemen perubahan organisasi membuat rencana bagus ini berakhir ditolak. Mengapa rencana Tom Walters ini bisa gagal? Karena ia terjebak dalam pola pikir tradisional. Secara definisi, proyek memang bersifat temporer dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang unik. Namun dalam realitasnya, sangat sulit untuk mengisolasi atau memisahkan suatu proyek dari proyek atau elemen lainnya. Oleh karena itu, seorang manajer proyek tidak bisa hanya berpikir linear, tapi ia harus bisa berpikir secara sistem atau system thinking. Untuk memahami pandangan ini, ada 3 konsep pilar yang harus kita ketahui. Yang pertama itu system approach, itu pendekatan secara sistem yang dimana kita berpikir bahwa setiap bagian adalah komponen dari sebuah sistem yang saling terikat. Yang kedua, sistem analis, sebuah pendekatan pemecah masalah yang bertugas mendefinisikan cakupan sistem, membaginya ke dalam komponen serta mengidentifikasinya dan mengevaluasi masalah, kesempatan, batasan, dan kebutuhan. Yang ketiga, sistem manajemen yang mengurus isu-isu bisnis, teknologi, dan organisasi yang berasosiasi dengan penciptaan, pemeliharaan, dan modifikasi sistem. Nah, akar masalah dari Tom Walters adalah dia sama sekali tidak melihat proyek tabletnya sebagai sebuah sistem yang utuh. Seharusnya Tom Walters mempersiapkan rencana proyeknya dengan memandang 3 bidang utama ini. Yang pertama dari segi bisnis, kita harus menganalisis berapa biaya yang dikeluarkan mencakupi biaya proyek, biaya bagi mahasiswa, biaya dukungan nantinya, dan apa dampak pada penerimaan mahasiswa baru. Yang kedua, segi organisasi, kita harus memikirkan apakah proyek ini mempengaruhi semua mahasiswa atau cuma jurusan tertentu, atau bagaimana dampaknya nanti bagi mahasiswa yang sudah memiliki tablet atau laptop, dan siapa yang mengembangkan aplikasi khususnya nanti, dan siapa saja yang bakal melatih dari dosen serta staf. Nah, dari sisi teknologi, kita harus menentukan apakah tabletnya berbasis Apple atau jenis lainnya, dan apa spesifikasi hardware-nya, dan apa dampaknya terhadap kecepatan jaringan, dan apakah ruang kelas butuh lebih banyak colokan listrik. Untuk memenangkan hati organisasi, kita harus mampu melihat organisasi dari 4 bingkai atau frame berdasarkan teori Boltzmann. Yang pertama itu structural frame, berfokus pada peran tanggung jawab dan koordinasi dan pengendalian yang biasanya digambarkan dalam skema struktur organisasi formal. Yang kedua, human resource frame, berfokus untuk menyediakan harmoni antara kebutuhan organisasi dan orang-orang yang di dalamnya agar mereka merasa dukung. Ketiga, politik frame, menyadari bahwa organisasi terdiri dari
koalisi individu dan kelompok yang berbeda, yang dimana konflik kekuasaan adalah isu utamanya. Yang keempat itu symbolic frame yang berfokus pada simbol dan arti yang terkait pada suatu acara, termasuk di dalamnya budaya, bahasa, tradisi, dan citra organisasi. Nah, bentuk struktur organisasi juga sangat menentukan bagaimana sebuah proyek dikelola. Secara umum ada 3 tipe utama. Yang pertama itu fungsional, yang mana staf dikelompokkan berdasarkan keahlian fungsionalnya. Yang kedua, project, mana organisasi disusun berdasarkan proyek dan program kerja, sehingga manajer proyek memiliki kendali penuh atas timnya. Ketiga, matrix yang merupakan kombinasi dari fungsional dan proyek. Nah, tabel ini memperlihatkan karakteristik proyek berdasarkan tipe strukturnya. Kita bisa melihat bahwa struktur organisasi tipe organik atau simpel atau fungsional, wewenang manajer proyek sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Sebaliknya pada struktur yang bersifat proyek oriented, wewenang manajer proyek sangat tinggi hingga total atau high to most total. Keser, keser, Ketersediaan sumber daya melimpah dan mereka memegang kendali penuh atas anggaran proyek. Dan struktur formal, kita juga harus menghadapi kebudayaan organisasi. Budaya organisasi adalah gabungan dari asumsi-asumsi, nilai-nilai, dan perilaku-perilaku yang menjadi karakteristik unik sebuah organisasi. Terdapat 10 dimensi budaya yang mempengaruhinya, seperti member identity, group emphasis, people focus, hingga risk and conflict tolerance. Satu faktor yang menjadi kunci mati keberhasilan sebuah proyek, terutama proyek IT, adalah CEO. Nah, dukungan dari manajemen puncak sangat penting karena manajer proyek membutuhkan alokasi sumber daya yang cukup, dan manajer proyek seringkali butuh persetujuan cepat di saat krisis. Ketiga, proyek manajer harus bisa menggalang kerjasama dengan bagian lain di organisasi. Yang keempat, manajer proyek butuh seorang yang bisa mementor atau melatih kepemimpinan mereka. Sekarang kita masuk ke aspek proses kerja, yaitu project life cycle. Nah, secara umum tahapan proyek ini dibagi jadi 4 bagian besar. Yang pertama itu starting the project, kemudian organizing and preparing, dilanjutkan dengan carrying out the work, hingga akhirnya finishing the project. Nah, di sepanjang siklus ini, aktivitas monitoring dan kontrol harus terus-menerus berjalan agar proyek tidak keluar dari jalurnya. Jika kita kerucutkan ke dalam proyek IT, terdapat siklus yang dinamakan the software development cycle. Proses ini berjalan berurutan mulai dari tahapan pertama, planning, analysis, design, dan implementation, hingga testing, integration, dan tahap terakhir yaitu maintenance. Dalam praktiknya, pengenalan siklus hidup produk dapat dibagi menjadi beberapa metode. Pertama, predictive life cycle, pendekatan di mana cakupan jadwal dan biaya ditentukan secara pasti di awal dan perubahan dikelola dengan sangat ketat. Pendekatan ini seringkali disebut dengan metode waterfall. Yang kedua, iterative life cycle. Cakupan ditentukan di awal, tetapi waktu dan biaya bisa dimodifikasi seiring dengan perbaikan produk melalui repetisi siklus yang untuk menambah fungsionalitasnya. Yang ketiga, incremental life cycle. Produk diselesaikan melalui iterasi untuk menambah fungsionalitas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Metode ini sangat baik jika tingkat perubahannya sedikit tapi frekuensi penyampaian produknya tinggi.
Selain tiga metode tadi, ada dua metode lainnya. Yang pertama, adaptive life cycle. Pendekatan ini di mana cakupan ditentukan di awal sebelum dimulai, dengan target penyelesaian produk yang didefinisikan secara jelas pada setiap iterasi. Ini baik jika tingkat perubahannya banyak dan menyampaikan produk berfrekuensi tinggi. Yang kedua, hybrid life cycle. Ini merupakan pendekatan dari pendekatan-pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya, yang disesuaikan secara fleksibel dengan kebutuhan unik proyek kita. Mari kita beda lebih dalam mengenai dua model SDLC yang populer, yaitu waterfall dan spiral. Waterfall life cycle digunakan untuk sistem yang mendefinisikan secara jelas dengan alur linear dari analisis, desain, konstruksi, testing, hingga support. Pendekatan KPI ini diambil ketika risiko harus dikendalikan secara ketat dan perubahan permintaan dibatasi karena sudah disepakati di awal. Bisa dipakai dalam proyek sistem berskala besar. Yang kedua, spiral life cycle. Konsep perbaikan secara iteratif, berbentuk spiral dan tidak linear. Model ini terbuka atas perubahan dan revisi walaupun proyek sudah berjalan. Model ini sering digunakan dalam proyek software pemerintah. Nah, di slide ini kita bisa melihat bentuk visual figur 2-4 waterfall dan spiral life cycle. Di sisi kiri merupakan model waterfall yang terlihat melangkah turun secara berurutan dan linear dari analis, desain, konstruksi, testing, hingga support. Sedang sebelah kanan, model spiral digambarkan berputar keluar melewati kuadran desain, analis, testing, dan implementation yang melambangkan bahwa sistem terus dievaluasi dan disempurnakan di setiap putarannya. Berikut kita juga mengenal model prototyping dan RAD. Prototyping life cycle berfokus pada pengembangan prototype software secara cepat demi memastikan bahwa permintaan operasional dari pengguna benar-benar terpenuhi. Model ini membutuhkan keterlibatan penggunaan yang iteratif dan biasanya digunakan untuk proyek yang mengutamakan desain antarmuka seperti web ataupun aplikasi mobile. Nah, RAD Lifecycle Model merupakan development mengerjakan aplikasi dengan prototipe yang disesuaikan terus-menerus. Prototipe bisa berubah dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas. Pengembangan ini menggunakan RAD tools seperti Chess, GRP, dan JAD. Mengingat kompleksitas dan tingginya risiko dalam proyek IT, sangat penting bagi kita untuk menetapkan fase proyek dan ulasan manajemen. Biasanya ketika satu fase selesai harus ada persetujuan resmi terlebih dahulu sebelum tim boleh lanjut ke fase berikutnya. Ulasan ini sering disebut dengan manajemen reviews, phase exit, phase gate review, atau kill point, di mana manajemen berhak menghentikan proyek jika dirasa sudah tidak realistis. Nah, proses ini berjalan seiring dengan siklus plan, do, check, and out. Kita juga harus paham bahwa karakteristik proyek IT itu sangat bervariasi, mulai dari instalisasi hardware, analisis proses bisnis, pengembangan software, hingga instalisasi jaringan. Keberagaman sifat ini berimbas pada karakteristik anggota tim yang datang dari latar belakang dan keahlian yang berbeda-beda. Dalam satu tim, Anda akan menentukan bisnis analis, programmer, network specialist, engineer, software engineer, hingga sistem arsitek. Bahkan programming pun terbagi-bagi menjadi beberapa programming. Tantangan terbesar dalam mengelola proyek IT bukan hanya menyatukan isi kepala orang yang berbeda keahlian, melainkan juga menghadapi teknologi yang bervariasi. Karena teknologi digunakan sangat banyak, kebutuhan pengetahuan teknis pun menjadi bervariasi. Sebagai contoh, orang yang ahli di bidang jaringan akan menghadapi teknologi dan masalah yang sangat berbeda-beda dengan orang yang ahli di basis data. Hal ini menjadi tantangan berat bagi manajer proyek karena teknologi
di setiap kategori tersebut terus berubah dengan sangat cepat dari waktu ke waktu. Sebagai penutup, mari kita kembali ke kisah Tom Walter. Kalau proyek tabletnya tadi gagal, ia akhirnya menyadari bahwa kesalahan terbesarnya adalah ia tidak melihat kebutuhan organisasi secara keseluruhan. Pihak universitasnya akhirnya benar-benar memastikan proyek tersebut karena menilai masih banyak isu lain yang jauh lebih mendesak daripada sekadar mewajibkan penggunaan tablet bagi mahasiswa. Kegagalan Tom Walter ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ini betapa pentingnya upaya untuk memenangkan dan mempersiapkan organisasi sebelum kita berjalan sebuah proyek. Nah, demikian presentasi yang dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jika ada salah dalam penyampaian, banyak maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.